Ya, itulah pemirsa yang akan kita bahas bersama malam hari ini, adu sakti Trah Jawara Banten. Karena melihat ada dua pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan bertarung di kontestasi Pilkada Banten. Untuk membahasnya sudah bergabung malam hari ini, hadir di sini bersama saya ada Mas Adi Prayitno. Mas Adi, apa kabar? Baik, Ken. Sambil memantau bagaimana jalannya pertandingan Indonesia-Australia ya. Kita bahas dulu nih bagaimana dunia politik kita dalam negeri, dan juga akan bergabung bersama kita pemirsa. Ada Bang Yudi Budi Wibowo, tim ses dari Andra Soni Dimyati, dan juga Bang Melki, politisi dari Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Sehat? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Mas Adi Pray. Oke, Bang Yudi. Ini kalau kita melihat kan ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kalau Andra Soni Dimyati ini kekuatannya katanya pada dukungan partai politik yang cukup kuat ya, cukup banyak, 10 kalau tidak salah. Tapi kemudian lawannya ini loh Bang Yudi, Airin Ade ini katanya figur atau ketokohannya juga cukup kuat. Nah, bagaimana kemudian Bang Yudi dan juga tim ses sendiri melihat peluang, apakah bisa mendobrak kemungkinan untuk menang melawan Airin Ade? Ya, terima kasih Mbak Ken, pemirsa TV One yang hari ini melihat di TV One. Jadi pertama kami memajukan pasangan calon Bang Andra dan Pak Dimyati tentunya sudah memikirkan segala macam resiko yang akan dihadapi. Nah, berkaitan kemudian dengan strategi dan taktik, kami sudah menyiapkan bagaimana kemudian pasangan Andra dan Dimyati ini bisa bertarung dan memperoleh suara dan meyakinkan masyarakat Banten untuk kemudian memilih. Karena kami punya modal, selain modal partai koalisi, kami punya modal bahwa Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, itu 3 kali perhelatan Pilpres di Banten selalu memenangkan pertarungan. Itu kira-kira. Bilang mengangkat nama Andra Soni Dimyati itu sudah termasuk juga memperhitungkan resiko. Memang analisis resiko seperti apa yang dilihat dari sang lawan nih Bang Yudi? Ya, yang pasti Pak Andra dengan terutama Pak Andra, bahwa beliau politisi politisi yang bisa dibilang rising star di Banten, bukan dari keluarga keluarga politisi di Banten, terus kemudian berasal juga dari masyarakat biasa dan lain sebagainya, yang kemudian bertarung dengan politisi-politisi Banten yang sudah mempunyai nama. Terus kemudian Pak Andra juga seorang legislator, belum pernah menjabat sebagai eksekutif. Itu tentunya tantangan-tantangan tersendiri bagi kita. Gitu. Oke, baik. Bang Melki, ini kalau dari Bang Yudi yakin lah ini the rising star lah Andra Soni Dimyati. Tapi kan juga Airin Ade tuh ini bisa dikatakan lagi di atas angin karena digadang-gadang memiliki figur dan ketokohan yang cukup kuat di wilayah Banten. Gimana Bang Melki? Ya, kalau kami di Banten memang sejak awal pada saat malah sebelum pileg malah itu memang Bu Airin sudah, saya pikir 2 tahun lebih ya, sudah keliling di seluruh Banten. Dan saya pikir kemarin setelah diskusi, dialog dan juga musyawarah mufakat dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, khususnya yang di Banten kan Pak Dasko ya, sudah komunikasi juga sama Pak Dasko, kemarin sudah pertemuan dengan Ketum dan teman-teman, sudah bisa Golkar akhirnya bersama lagi dan Bu Airin. Tentunya kami akan terus mendorong apa yang sudah Bu Airin lakukan selama ini di Banten. Dan kalau kami melihat survei memang Bu Airin punya angka survei cukup bagus ya di Banten, dan tinggal menjaga saja apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih hampir 2 tahun sampai 3 tahun yang sudah dikerjakan oleh Bu Airin, tinggal kami tetap menjaga agar itu disampaikan kepada publik. Dan bagusnya adalah setelah pertemuan dengan para pimpinan KIM ya, karena memang ini kan adalah kebijakan nasional untuk menjadi prioritas pertama kami bersama KIM, dan setelah Golkar sudah bisa masuk mengusung atau bersama Bu Airin di Banten, tentu kami tetap berkompetisi tapi juga tetap menjaga suasana kondusif. Dan Bu Airin saya pikir tidak perlu menampilkan hal-hal yang
berlebihan, cukup menampilkan apa yang sudah beliau kerjakan, apa yang sudah beliau kerjakan baik selaku wali kota ya selama 2 periode ini, termasuk juga apa yang sudah beliau kerjakan semenjak mempersiapkan diri sebagai calon gubernur, sebagai calon legislatif. Nah, itu sudah cukup untuk bisa dipakai sebagai pegangan bagi publik Banten tentang apa yang akan Bu Ayrin lakukan ketika nanti menjabat sebagai gubernur di Provinsi Banten. Oke, Mas Adi, betulkah begitu? Strateginya kalau dari pasangan Ayrin Ade ini tinggal menjaga nih sebenarnya karena sudah punya model ketokohan dan figur yang kuat. Tapi tadi juga Bang Yudi percaya diri juga, ini the rising stars juga. Karena kalau kita lihat dua pasangan ini kan kita bisa bilang jawara-jawara Banten loh Mas Adi. Mereka punya jaringan yang mengakar cukup kuat gitu. Ya saya kira sebenarnya kalau kita mau tracking satu persatu, kenapa pada akhirnya Golkar kembali mendukung Ayrin, karena tentu Ayrin dinilai punya signifikansi secara popularitas dan elektabilitas. Kan kita tahu Golkar kan sudah mendukung Andra Soni, menarik dukungannya. Tapi di kemudian hari tiba-tiba Golkar mendukung Ayrin. Ini kan tentu menjadi argumen yang cukup rasional bahwa kader Golkar yang dinilai punya kekuatan yang relatif signifikan dan kuat di Banten adalah Ayrin, bukan yang lain. Ini yang saya kira membuat kenapa Golkar, Ayrin lah yang kemudian dimajukan. Nah yang kedua, kalau saya kebetulan memang tinggal di Tangsel ya, billboard dan baliho Ayrin ini kan terjadi sejak tahun yang lalu. Artinya memang persiapan Ayrin untuk maju di Pilgub Banten itu memang dipersiapkan cukup matang. Apalagi misalnya kalau maju jujur Banten ini kan dianggap sebagai markasnya Golkar sejak lama. Dan titik tumpu dan kekuatan politiknya ada pada terah politiknya Bu Ayrin. Terutama terah politiknya Bu Ratu Atut ya. Apalagi saat ini kalau kita melihat rata-rata secara umum keluarga besar Bu Ayrin juga maju di berbagai kabupaten dan kota. Jadi hal inilah yang sepertinya membuat kenapa Golkar itu sangat confident sekalipun hanya dengan PDIP mereka akan memenangkan pertarungan secara politik. Itu kan di atas kertas. Meski pada saat yang bersamaan harus diakui sekalipun misalnya penantangnya ini relatif newcomer di Banten sebagai calon gubernur gitu ya. Tapi Andra Soni dan Dimyati ini tentu bukan lawan tanding yang layak dianggap remeh. Karena satu faktornya selain diusung oleh begitu banyak partai politik, faktor bahwa Andra Soni sebagai partai pemenang Pilpres itu menjadi penting. Karena apapun pasti akan mengkapitalisasi semua kemampuan dan kekuatan politiknya untuk menggempur kandangnya Golkar di Kuning. Inilah yang kemudian kalau menurut saya akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Selama ini kan terah politiknya Bu Ayrin di Banten nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan. Jadi siapapun dari keluarga Bu Ayrin yang maju, entah di provinsi, di level gubernur, bupati, dan wali kota, mereka selalu menang dan tidak pernah kalah. Nah tinggal di 2024 ini akan diuji apakah kekuatan Andra Soni, yang notabene-nya adalah kader Gerindra, partai pemenang Pilpres, menang juga di Banten, akan mampu mengalahkan kekuatan politiknya Bu Ayrin. Tentu waktulah yang akan menjawab. Tentu kerja-kerja politik yang terukurlah yang akan memberikan satu legitimasi politik siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Apalagi wakil Andra Soni ini adalah Pak Dimyati yang saya kira mesin politiknya juga solid, yaitu kawan-kawan PKS ya. Jadi dalam hal itulah sebenarnya Ken menurut saya ya memang pertarungan politiknya cukup dinamis, masih cukup terbuka. Meski kalau kita membaca argumen survei beberapa bulan yang lalu, ya Ayrin memang relatif signifikan, nyaris tak terkejar ya dibandingkan dengan para kompetitor-kompetitor yang lain termasuk Andra Soni. Tapi dalam politik seringkali surveinya yang rendah itu seringkali dia rebound dan mampu memenangkan pertarungan. Dulu misalnya kita lihat di Jakarta, Jokowi kan nggak diperhitungkan tapi dia mengalahkan Foke. Dulu misalnya Anies juga tidak pernah diperhitungkan di Jakarta tapi dia kemudian mampu mengalahkan petana. Ahok, Ganjar di Jawa Tengah dia tidak diperhitungkan saat itu di di survei-survei tapi mampu mengalahkan Bibit Waloyo di petahana, dan begitu banyak contoh-contoh lain di daerah-daerah yang memang kalau kita membangun argumen survei maka per hari ini memang Ayrin yang paling kuat ya. Tapi selama 3 bulan ke depan ini masih ada rentang waktu yang saya kira masih bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan. Dalam 3 bulan, dalam politik ya, itu waktu bukan panjang, dia sempit dan apapun masih bisa terjadi. Tapi bagi saya, kalau yang melihat dari jauh, siapapun yang menang ini kan friendly match. Ini sama-sama orangnya Prabowo. Karena apapun Ayrin ini juga adalah tim pemenangannya Prabowo di Banten. Tapi yang menurut saya menarik itu karena Andra Soni ini adalah orangnya
Pak Sufmi Dasko awapun, Pak Sufmi Dasko ini orang penting, elit penting di Banten yang saya kira ini bukan hanya soal Andra Soni dan Dimyati, tapi ini adalah pertarungan Sufmi Dasko melawan keluarga besarnya Bu Airin di Banten. Jadi bisa dibilang perang saudara apa gimana nih Mas Adi? Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Bang Yudi melihat bagaimana challenge-challenge di depan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi mulai dari history kemenangan Golkar, mungkin juga terah politik yang kemudian ada di belakang Airin. Bagaimana kemudian Andra Soni Dimyati ini juga bisa meramu suatu strategi yang jitu sehingga bisa rebound karena masih ada 3 bulan, masih mungkin terjadi. Nanti dijawab Bang Yudi, usai jeda kami kembali untuk Anda.